ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Sudut lain bagi seorang muslim, ia hidup itu adalah untuk beribadah. Untuk beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dari mana harus kita kenal bahwa kemerdekaan dalam artian mutlak, tidak ada ikatan sama sekali, itu adalah khayalan. Dan orang yang berbicara bukan pada kenyataan. Sebab manusia itu selalu ada bentuk perbudakan pada dirinya. Sadar maupun tidak sadar, suka maupun tidak suka. Siap maupun tidak siap. Iya. Tapi kita umat Islam, keterikatan kita hanya pada satu hal saja. Yaitu kita ini adalah hamba-hamba Allah. Terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terikat dengan agama dan syariatnya. Selain daripada itu, itulah hakikat kemerdekaan. Karena kita bukan budak syaitan. Sebab kalau dia bukan hamba Allah, berarti dia mengikuti ajakan-ajakan syaitan. Inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Sungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Selalu jadikan dia musuh. Selalu jadikan dia musuh. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti jalan-jalannya syaitan. Sebab kalau seorang mengikuti jalannya syaitan, berarti dia menjadi budak syaitan. Sebagaimana kalau dia mengikuti hawa nafsunya, dia diperbudakan lain, penjajahan dengan bahasa lain. Karena di dalam Al-Quranul Karim, manusia hanya dibagi menjadi dua. Terikat dengan agama atau mengikuti hawa nafsunya. Fa'illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Allah berfirman, kalau mereka tidak menjawab agama engkau Nabi Muhammad, maka ketahuilah mereka itu hanya mengikuti hawa nafsunya. Ya, jadikan manusia dua golongan seperti itu. Iya. Ya kalau dia misalnya merasa dirinya merdeka, saya tidak mau ada ikatan. Tidak mau saya ada aturan agama mengikat saya. Saya ingin mau bebas. Saya tidak ada aturan adat istiadat kebiasaan di tengah masyarakat yang mengkungkung saya. Saya ingin merdeka. Itu berhayal namanya. Itu bukan merdeka. Kamu kalau bukan budak syaitan, kamu budak hawa nafsumu. Dan itu penjajahan juga namanya. Kemerdekaan itu adalah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terikat dengan agama dan syariatnya. Ketika seorang terikat dengan agama dan syariat Allah, maka dia pasti akan merdeka di dalam kehidupan dunianya. Apalagi secara nyata di dalam kehidupan bernegara, seseorang diberi kemerdekaan, tidak terikat dan tidak dijajah oleh manusia manapun dari negara lain, maka itu artinya dia berada di dalam naungan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus dipahami bahwa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itulah yang membawa seorang hamba kepada hakikat kemerdekaannya. Iya. Dengan mengenal agamanya, mengenal keterikatannya dengan agamanya, dia bisa memahami bahwa kemerdekaan itu adalah nikmat yang harus dia syukuri. Nikmat yang harus dia jaga. Kemerdekaan yang harus dia pelihara. Itu dari manfaat keterikatan dengan agama. Dengan keterikatannya dengan agama,
Dia akan berusaha menjadi manusia di mana ada bumi yang dia pijak, ada langit yang meneduhi. Dia berberkah untuk manusia, membawa manfaat dan kebaikan untuk orang-orang. Karena jangan disangka ya, kita hidup di dunia ini tidak ada pertanggungjawabannya. Kita melangkah di atas punggung bumi ini tidak ada hitungannya. Bumi akan bersaksi, langit akan bersaksi tentang apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Karena itu di dalam Al-Quran dikatakan tentang bumi pada hari kiamat, yauma idin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan bercerita berita-berita yang terjadi di atasnya. Apa saja yang terjadi di atasnya? Orang yang berbuat kebaikan, kejelekan akan bercerita bumi itu. Iya. Sebagaimana langit itu disebutkan di dalam Al-Quran ketika Fir'aun dan bala tentaranya dibinasakan oleh Allah. Allah berfirman, "Fama bakat alaihimus sama'u wal ard." Kematian mereka itu tidak pernah ditangisi oleh langit dan bumi. Menunjukkan bahwa ada kematian sebagian manusia, mungkin langit dan bumi menangisinya, bersedih. Ini manusia-manusia, Fir'aun dan bala tentaranya membuat kerusakan di atas muka bumi, membunuhi manusia, melakukan kezaliman yang sangat luar biasa, memisahkan antara saudara dan keluarganya. Dari berbagai kezaliman yang dia lakukan, begitu mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langit dan bumi tidak pernah menangisinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mustarahun wa mustarahun minhu. Yang hidup itu cuma dua setelah dia meninggal. Ada yang dia beristirahat benaran, dan ada orang yang beristirahat darinya. Seorang mukmin kalau dia meninggal, maka dia beristirahat dari pengatnya dunia ini, dari huru-hara dan berbagai kemeluk di dunia. Tapi seorang selain mukmin kalau dia meninggal, manusia, hewan-hewan, tumbuhan, makhluk-makhluk beristirahat dari kejelekan dia. Di mana ada kemerdekaan? Kalau seorang keluar dari bumi ini, pada hari kiamat dia akan dituntut oleh manusia pada hari kiamat. Semua akan menarik bajunya, akan menarik tangannya. Dia punya kebaikan pun belum tentu itu bisa menyelamatkannya. Karena itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, orang yang bangkrut di tengah kami itu orang yang tidak punya harta, tidak punya perhiasan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan itu orang yang bangkrut. Al-muflisu may ya'ti yaumal qiyamah. Seorang yang bangkrut adalah siapa yang datang pada hari kiamat. Dia punya pahala salat, pahala sedekah, pahala puasa. Tapi dia datang, dia telah memukul si anu, telah mencela si fulan, mengambil harta si fulan, menumpahkan darah si fulan. Semua orang yang dia zalimi ini berkumpul menuntut dia. Maka tiap kali ada yang menuntut, dia harus bayar dengan kebaikannya. Terus dia bayar dengan kebaikannya, habis kebaikannya. Masih ada yang menuntut. Maka dosa orang yang menuntutnya dia tanggung, sampai akhirnya dia dilemparkan ke dalam neraka waliyadzubillah. Ada kemerdekaan yang seperti ini? Memang jasadnya di dunia merasa dirinya merdeka. Tidak ada aturan. Ingin berbuat kerusakan di sana sini. Kami ingin merdeka. Ingin melakukan perzinahan, perjudian, pencurikan, perampokan. Jangan atur saya ingin bebas. Itu hakikatnya perbudakan kepada syaitan dan perbudakan kepada hawa nafsu. Dan dia tidak akan lepas dari perbudakan, tidak di dunia, tidak pula di akhirat. Dan di akhirat kelak dia akan dituntut atas segala amalan yang dia lakukan.